Sebuah kota yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan, Tel Aviv, tiba-tiba hancur lebur dalam hitungan jam. Pasukan yang begitu percaya diri kini terperangkap dalam kehancuran yang datang dari langit. Burung-burung yang membawa batu panas menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Apa yang menyebabkan kehancuran ini? Bagaimana sebuah kekuatan tak terlihat bisa menggulingkan yang tampak tak terkalahkan? Saksikan kisah mengejutkan ini, dan temukan jawabannya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Kota Tel Aviv, yang terletak di pinggir Laut Mediteranean, kini menjadi saksi bisu dari sebuah perang besar yang akan mengubah segalanya. Tel Aviv bukanlah kota sembarangan. Ia adalah simbol kebanggaan dan kekuatan bagi negara Israel. Sejak dahulu, kota ini dikenal dengan arsitektur modernnya, kehidupan yang dinamis, dan peranannya yang vital dalam perekonomian serta politik negara tersebut. Namun, hari itu, Tel Aviv sedang berada di ambang kehancuran. Pasukan Israel, yang berjumlah 10.000 tentara, baru saja tiba di gerbang kota Tel Aviv. Di balik strategi perang yang matang dan teknologi canggih, mereka merasa tak terkalahkan. Pasukan ini dipimpin oleh seorang jenderal yang dikenal sangat ambisius dan penuh percaya diri. Jenderal ini percaya bahwa kota Tel Aviv adalah langkah terakhir dalam menaklukkan wilayah yang selama ini ia idam-idamkan, dan kemenangan besar sudah ada di depan mata. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pertempuran yang mereka anggap pasti dimenangkan ini justru akan membawa mereka pada kehancuran yang tak terbayangkan. Di antara pasukan yang maju ke kota, ada beberapa prajurit yang mulai merasakan kegelisahan. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bisa merasakan getaran yang aneh di udara, sesuatu yang seperti pertanda akan datangnya bencana besar. Namun, mayoritas pasukan tidak menghiraukan perasaan tersebut. Mereka terlalu fokus pada pertempuran yang akan segera dimulai. Komando telah diberikan, dan tak ada jalan mundur. Di tengah ketegangan yang mencekam, pasukan Israel menyiapkan berbagai strategi untuk mengepung Tel Aviv dari segala sisi. Mereka menggunakan persenjataan tercanggih, mengerahkan kendaraan lapis baja, dan pesawat tempur untuk menguasai langit. Tentara Israel berbaris rapi, seakan-akan mereka adalah kekuatan tak terbendung yang siap menumbangkan lawan mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, sebuah kelompok kecil umat Islam yang tinggal di Tel Aviv menyaksikan pergerakan pasukan musuh. Mereka tak bisa berbuat banyak selain berdoa, berharap agar Allah memberikan pertolongan. Di sebuah masjid yang tersembunyi di tengah kota, seorang imam tua berdiri di hadapan jemaah yang khusyuk berdoa. Wajahnya dipenuhi rasa khawatir, namun hatinya tetap teguh dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Imam tersebut memimpin doa dengan penuh khusyuk. Ya Allah, lindungilah tanah ini. Jangan biarkan kami jatuh ke tangan musuh yang tidak tahu arti kedamaian. Kami pasrahkan segala urusan kami kepadamu, doanya dengan suara bergetar. Jemaat yang ada di dalam masjid turut mengangkat tangan mereka, memohon keselamatan. Harapan mereka hanya satu, yaitu agar Allah menolong mereka dalam situasi yang penuh ketegangan ini. Imam itu tahu bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan musuh yang begitu besar dan kuat. Namun, ia juga tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik pembela. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatannya. Tanpa menunggu waktu lama, imam tersebut kembali memimpin doa dengan penuh keyakinan. Doa yang tidak hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi untuk keselamatan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Di luar masjid, kota Tel Aviv mulai terasa seperti sebuah medan perang yang sesungguhnya. Pasukan Israel bergerak lebih dekat, semakin meyakinkan bahwa kemenangan akan segera mereka raih. Suara mesin kendaraan lapis baja yang berat semakin keras terdengar. Pesawat-pesawat tempur yang terbang rendah di atas kota menambah ketegangan. Masyarakat yang masih tinggal di kota mulai panik, banyak yang berlindung di rumah mereka masing-masing, sementara sebagian lainnya berusaha melarikan diri, mencari tempat yang lebih aman. Namun, meskipun begitu, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pasukan Israel sudah mematok rencana serangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berperang melawan umat Islam, tetapi juga berperang melawan keyakinan yang ada dalam hati setiap orang yang ingin mempertahankan tanah suci tersebut. Meskipun sudah begitu banyak yang terjatuh dalam perjuangan, para prajurit ini tahu bahwa mereka harus maju untuk melindungi tanah mereka,
karena itu adalah satu-satunya yang mereka percayai. Di antara kegelisahan dan kekhawatiran yang membayangi, ada satu hal yang mulai mengusik hati para prajurit Israel. Suasana di medan perang yang semula penuh percaya diri mulai terasa berbeda. Meskipun mereka memegang kekuatan besar, ada sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka merasa seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang sedang mengawasi setiap langkah mereka. Burung-burung terbang dengan cara yang aneh, dan angin yang berhembus begitu kencang. Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Namun, pasukan Israel tetap melanjutkan pergerakan mereka, tidak menyadari bahwa saat itu Allah sedang mengatur segalanya untuk membawa mereka pada kekalahan yang sangat besar. Di malam hari, ketika pasukan Israel sudah hampir berada di dekat pusat kota Tel Aviv, komandan pasukan Israel memutuskan untuk menghentikan sejenak pergerakan mereka. Mereka berkemah di luar kota untuk beristirahat dan mempersiapkan serangan besar-besaran keesokan harinya. Mereka merasa yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Namun, di tengah malam yang sunyi, di atas kota yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah. Awan gelap mulai menggulung, menutupi langit yang sebelumnya terang benderang. Suara angin bertiup kencang, dan suasana yang sebelumnya tenang kini menjadi tegang. Bagaikan sebuah pertanda dari langit, sesuatu yang sangat besar sedang mendekat. Tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan datang dalam beberapa saat ke depan akan mengubah seluruh takdir perang ini. Malam semakin larut, dan suasana kota Tel Aviv yang semula riuh kini dipenuhi dengan ketegangan. Di tengah kebisingan yang datang dari kam-kam pasukan, sebuah masjid kecil yang terletak di pinggiran kota menjadi tempat perlindungan bagi sebagian umat Islam. Masjid yang sederhana itu menjadi saksi bisu dari sebuah doa yang akan menggema ke seluruh penjuru langit. Di dalam masjid, seorang imam tua dengan jubah putih dan kumis yang mulai memutih berdiri di hadapan jemaah yang khusyuk. Wajahnya yang dipenuhi keriput mencerminkan pengalaman hidup yang panjang, penuh dengan ujian dan keteguhan iman. Meskipun tubuhnya sudah renta, mata imam itu memancarkan sinar keyakinan yang luar biasa. Di hadapannya, sejumlah jemaah berdiri dengan penuh pengharapan, menunggu setiap kata yang akan keluar dari bibir imam tersebut. Imam itu memandang sekeliling, melihat wajah-wajah penuh kecemasan. Beberapa di antaranya adalah orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak yang merasa takut akan serangan yang semakin mendekat. Namun, di mata mereka juga ada harapan yang kuat, harapan akan perlindungan dari Allah. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, imam tersebut mulai mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah dengan segenap hati. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau Maha mengetahui segala yang terjadi di dunia ini. Kami memohon kepadamu untuk memberikan perlindungan kepada kami, kepada tanah suci ini, dan kepada umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, jangan biarkan kami jatuh ke tangan musuh yang kejam. Jangan biarkan kami terperangkap dalam kebodohan dan kesombongan mereka. Kami pasrahkan segala urusan kami hanya kepadamu, doanya dengan penuh pengharapan. Setiap kata yang keluar dari mulut imam itu seolah menembus langit, menggetarkan seluruh alam semesta. Doa itu bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi merupakan permohonan yang tulus dari hati yang penuh ketakutan dan keyakinan. Jemaat yang mendengarkan pun ikut mengangkat tangan mereka, memohon dengan sepenuh hati agar Allah menurunkan pertolongan. Hati mereka yang bergetar seakan meluapkan segala kekhawatiran dan ketakutan, namun mereka juga tahu bahwa hanya dengan berdoa dan berserah diri kepada Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Imam itu melanjutkan doanya, suaranya semakin dalam dan penuh pengharapan. Ya Allah, kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pasukan yang begitu besar. Namun, kami yakin bahwa Engkau adalah Maha Kuasa. Dengan kekuatan-Mu, segala sesuatu bisa terjadi. Dengan izin-Mu, Engkau bisa mengubah takdir kami. Kami memohon agar Engkau menurunkan pertolongan-Mu dan menjadikan kami sebagai umat yang sabar, umat yang tidak pernah meninggalkan doa kepadamu. Di luar masjid, langit tampak gelap, diselimuti oleh awan-awan yang menghalangi cahaya bintang. Angin malam berhembus kencang, membawa ketenangan dan ketegangan yang saling bergelut. Udara terasa tebal, seakan langit sendiri sedang menunggu sesuatu yang akan datang. Beberapa orang yang berdoa di masjid merasakan bahwa doa mereka bagaikan sebuah suara yang mengalir menuju langit yang jauh, seakan membawa harapan mereka hingga ke hadapan Allah. Dalam doa tersebut, ada juga permohonan agar Allah memberi kekuatan kepada hati mereka untuk tetap teguh, apapun yang terjadi. Ya Allah, meskipun kami takut, meskipun kami merasa lemah,
Kami tahu bahwa dengan iman kepadamu, kami akan mampu menghadapi segala rintangan. Berikanlah kami keberanian untuk terus melangkah dan jangan biarkan kami patah semangat. Kami menyerahkan segalanya kepadamu, ya Allah. Sementara itu, di tempat yang jauh, di tengah barisan pasukan Israel yang sedang mempersiapkan serangan, suasana berbeda. Pasukan Israel yang dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat percaya diri tengah bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kota. Mereka merencanakan serangan besar-besaran pada pagi hari, berharap dapat menaklukkan Tel Aviv dalam waktu singkat. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka, begitu pikir mereka. Mereka merasa invincible, tak terkalahkan oleh apapun. Namun, di antara mereka ada seorang prajurit muda yang mulai merasakan kejanggalan. Sebelumnya, dia merasa optimis dengan kemenangan yang sudah di depan mata, tetapi kali ini ada perasaan tidak menyenangkan yang mulai merayapi hatinya. Seakan-akan, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertempuran fisik yang sedang mereka hadapi. Meskipun dia berusaha menepis perasaan tersebut, ketakutan dan kecemasan mulai mengganggu pikirannya. Sementara itu, kembali ke masjid, imam tua itu terus berdoa, merenung, dan memohon perlindungan untuk umatnya. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Jika Engkau membantu kami, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Kami hanya mengandalkan rahmat-Mu. Jangan biarkan musuh kami melihat kemenangan yang mereka harapkan. Doa imam itu mengalir deras, menggetarkan hati setiap orang yang ada di dalam masjid. Setiap kata yang terucap adalah ungkapan dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah akan selalu memberi pertolongan kepada umatnya yang berserah diri. Di luar masjid, suasana semakin tegang. Udara malam yang sejuk berubah menjadi panas, seolah menandakan bahwa sebuah perubahan besar akan segera datang. Malam itu, doa mereka seperti sebuah senjata yang sangat kuat. Setiap kalimat doa yang dipanjatkan seakan menghantarkan pesan langsung kepada Allah, dan umat Islam di seluruh dunia berdoa bersama mereka. Doa itu bukan hanya untuk keselamatan mereka di dunia ini, tetapi juga untuk kemenangan akhirat yang abadi. Mereka tahu bahwa kemenangan yang sejati bukanlah kemenangan duniawi, tetapi kemenangan yang akan datang dengan pertolongan Allah. Dengan keyakinan yang semakin kuat, mereka melanjutkan doa mereka dengan harapan yang tinggi. Mereka tahu bahwa meskipun malam ini penuh dengan kegelapan dan ketegangan, ada cahaya yang akan datang dari langit. Mereka percaya bahwa doa mereka akan sampai ke hadapan Allah, dan Allah akan memberikan pertolongan yang tidak terduga. Pagi itu, udara Tel Aviv terasa sangat panas. Sejak fajar menyingsing, langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelam. Awan hitam menggulung dan menyelimuti seluruh kota, seakan memberikan pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Pasukan Israel yang sebelumnya siap tempur kini mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Meski mereka sudah mempersiapkan segala hal dengan sempurna, ada perasaan cemas yang meliputi hati mereka. Suasana yang semula penuh semangat kini berubah mencekam. Pasukan Israel sudah berada di dekat pusat kota, siap untuk menghancurkan segala sesuatu yang mereka hadapi. Komandan pasukan yang sombong, yang begitu yakin akan kemenangan mereka, berdiri tegak di depan barisan tentara. Namun, tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari langit, seakan menjadi pengingat bagi mereka bahwa dunia ini bukan milik manusia semata. Langit yang semula tampak tenang, kini dipenuhi dengan ribuan burung yang terbang rendah, mengitari kota Tel Aviv. Suara sayap burung itu begitu nyaring, seolah-olah langit bergetar. Pasukan Israel yang tadinya penuh dengan rasa percaya diri mulai menoleh ke atas, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ribuan burung yang terbang di langit itu bukanlah burung biasa. Mereka tampak berbeda. Burung-burung itu terbang dengan formasi yang sangat teratur, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan seolah dipimpin oleh sebuah kekuatan yang tidak terlihat. Di antara pasukan Israel, ada yang mulai merasakan kegelisahan. Mereka melihat burung-burung itu mendekat dengan sangat cepat. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir panjang, karena dalam sekejap, mereka telah berada di atas pasukan, menutupi langit dengan sayap-sayap besar yang seolah-olah siap menghakimi. Tanpa peringatan, burung-burung tersebut mulai melepaskan batu-batu kecil yang menyala dari udara. Batu-batu itu, panas dan menyala, jatuh ke bumi dengan kecepatan luar biasa. Suara dentuman keras terdengar saat batu-batu itu menghantam tanah, meledak di atas pasukan Israel. Tanpa ampun, mereka yang berada di bawah hantaman batu tersebut terpelanting, tubuh mereka hancur dalam sekejap.
Api berkobar di mana-mana, melalap segala sesuatu yang ada di jalur serangan. Panik mulai merembes di barisan pasukan. Mereka berlari, berusaha mencari perlindungan, tetapi tidak ada tempat yang aman. Batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil terus menghujani mereka tanpa henti. Mereka yang semula yakin akan kemenangan kini merasa lemah dan tidak berdaya. Dalam sekejap, pasukan yang tadinya berjumlah 10.000 orang kini terpecah-pecah. Beberapa prajurit mencoba melarikan diri, namun api dan runtuhan bangunan menjebak mereka. Dalam kekacauan itu, teriakan-teriakan ketakutan terdengar mengisi udara. Langit yang semula cerah kini dipenuhi dengan burung-burung yang terus menghujani pasukan Israel. Mereka yang masih hidup berlarian panik, mencoba melindungi diri dari batu-batu panas yang jatuh tanpa henti. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pasukan yang tadinya terorganisir rapi kini berantakan, terpecah dalam kepanikan yang luar biasa. Tidak ada ruang untuk strategi, hanya ada pelarian dan teriakan. Di sisi lain, umat Islam yang berada di dalam masjid merasa seolah-olah doa mereka telah sampai ke hadapan Allah. Ketika mereka mendengar suara gemuruh dari langit, mereka tahu bahwa itu adalah pertolongan yang Allah turunkan. Dengan penuh harap, mereka terus berdoa, memohon agar Allah memberikan keselamatan dan kemenangan yang sesungguhnya. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting, dan mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah. Imam yang memimpin doa di masjid itu menundukkan kepalanya, matanya menatap penuh pengharapan ke arah langit yang gelap. Ya Allah, ini adalah saat yang kami tunggu-tunggu. Pertolongan-Mu yang luar biasa telah datang. Kami bersyukur atas segala rahmat dan perlindungan-Mu, katanya dalam hati. Meskipun terhalang oleh dinding masjid, ia merasakan getaran yang luar biasa, seakan seluruh alam semesta turut bersaksi atas kebesaran Allah. Di luar masjid, burung ababil terus menurunkan batu-batu panas mereka, menghancurkan pasukan Israel yang kini hampir habis. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil bertahan hidup. Mereka yang berhasil melarikan diri hanya dapat melihat dengan ngeri bagaimana Tel Aviv yang sebelumnya damai dan penuh harapan kini berubah menjadi lautan api dan kehancuran. Kota yang dulunya megah kini menjadi puing-puing, seakan-akan ditelan oleh bumi. Para prajurit yang tersisa, yang masih hidup meskipun terluka parah, tergeletak di tanah, menyaksikan kehancuran yang begitu cepat dan mengerikan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang mereka ketahui adalah bahwa mereka tidak bisa menghadapinya. Kekalahan mereka sudah pasti, dan yang mereka bisa lakukan hanya berdoa, berharap pertolongan dari langit. Suasana di sekitar kota semakin mencekam. Di sepanjang jalan, api berkobar, menghancurkan segala sesuatu yang ada. Bangunan-bangunan yang dulu kokoh kini terbakar habis. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, menandakan bahwa kehancuran telah datang. Pasukan Israel yang sombong dan penuh percaya diri kini tergeletak di tanah, tak berdaya melawan kekuatan yang lebih besar. Namun, di tengah kehancuran itu, umat Islam yang berada di masjid merasa kedamaian yang luar biasa. Mereka tahu bahwa Allah telah menolong mereka, bahwa doa mereka telah sampai kepadanya, dan Allah telah mengabulkan permohonan mereka. Dalam hati mereka, ada rasa syukur yang mendalam, karena mereka tahu bahwa ini adalah pertolongan Allah yang tidak terduga. Burung ababil, yang membawa batu-batu panas dari langit, terus menyelesaikan tugas mereka, menghapuskan pasukan yang sombong dan melindungi umat yang penuh iman. Tanah suci ini telah dilindungi, dan umat Islam, yang tidak memiliki kekuatan selain doa dan keyakinan, kini menyaksikan kebesaran Allah yang tak terhingga. Kehancuran Tel Aviv menjadi bukti nyata bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Allah. Kemenangan bukanlah milik mereka yang memiliki kekuatan fisik atau jumlah yang banyak, tetapi milik mereka yang berserah diri kepadanya. Kehancuran yang datang begitu cepat. Dalam hitungan jam, Tel Aviv yang dulu megah, penuh kehidupan, dan menjadi simbol kebanggaan Israel kini telah berubah menjadi lautan api dan puing-puing. Langit yang kelam semakin mendalam, seolah menyelimuti seluruh kota yang kini dipenuhi asap dan kehancuran. Tidak ada yang dapat menghentikan kehancuran ini. Pasukan Israel, yang sebelumnya dengan penuh percaya diri bergerak menuju kemenangan, kini berada di tengah-tengah bencana yang mereka tidak dapat hindari. Kota yang penuh harapan dan ambisi kini menjadi ladang kehancuran. Setiap sudut kota Tel Aviv diliputi rasa panik yang luar biasa. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini terbenam dalam kobaran api yang tak terkontrol. Jalanan yang dulunya ramai dengan aktivitas kini sepi,
hanya diisi dengan sisa-sisa kehancuran. Bangunan-bangunan yang tersisa runtuh satu persatu, seolah-olah tanah ini menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang menginjakan kaki di atasnya dengan kesombongan. Tanah yang mereka anggap milik mereka kini membalas, dengan kekuatan yang tak dapat mereka lawan. Pasukan Israel yang semula terorganisir dan siap untuk bertempur kini terpecah belah. Tidak ada perintah yang jelas, tidak ada strategi yang bisa diterapkan. Semuanya berantakan. Mereka yang berlari menghindari hujan batu panas yang dilemparkan oleh burung ababil kini hanya bisa berteriak dan mencari perlindungan di antara reruntuhan bangunan yang hangus terbakar. Banyak dari mereka yang terjebak, tak dapat keluar dari kepungan api dan runtuhan. Hanya beberapa prajurit yang berhasil bertahan hidup, dan itu pun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di tengah-tengah kehancuran ini, seorang prajurit muda Israel yang sebelumnya tampak penuh percaya diri kini tergeletak di tanah, terluka parah. Wajahnya yang penuh ketegasan sebelumnya kini dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Ia melihat sekelilingnya, api yang menghanguskan bangunan, tubuh rekannya yang tergeletak tak bernyawa, dan suara jeritan yang mengiris hati. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa kekuatan yang menghancurkan mereka bukanlah kekuatan manusia. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mereka tidak bisa lihat, namun begitu jelas dampaknya. Di tengah kepanikan yang mencekam, ia melihat sosok lain di antara reruntuhan. Seorang prajurit yang terluka berat, wajahnya penuh rasa sakit dan keputusasaan, mencoba untuk berdiri. Matanya kosong, tidak lagi penuh semangat seperti sebelumnya. Pria itu menatap ke atas, seakan-akan mencari jawaban di langit yang gelap. Mereka yang masih hidup hanya bisa merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka telah kalah. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam jiwa dan semangat mereka. Kepercayaan diri yang selama ini mereka bangun dengan kekuatan dan dominasi kini runtuh, dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat mereka lawan. Kebakaran di kota semakin meluas, dan pasukan Israel yang tersisa berlari menuju tempat yang mereka kira aman. Tetapi tidak ada tempat aman di dalam kehancuran ini. Semuanya terbakar, semuanya runtuh. Mereka yang terjebak dalam api tidak dapat berteriak atau melarikan diri. Tubuh mereka dilumatkan oleh api yang membakar segala sesuatu yang ada di jalannya. Mereka yang terperangkap dalam reruntuhan bangunan hanya bisa berdoa, berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, dalam keheningan itu, hanya ada suara api yang mengamuk dan angin yang mengguncang bangunan-bangunan yang masih tersisa. Sementara itu, di dalam masjid yang jauh dari pusat kota, umat Islam yang berdoa merasa ketenangan yang mendalam. Mereka tidak mendengar suara jeritan atau melihat kehancuran yang terjadi di luar sana, tetapi hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Mereka tahu bahwa Allah telah mendengar doa mereka. Mereka merasa bahwa perlindungan yang mereka mohonkan telah tiba. Dan meskipun mereka tidak dapat melihatnya secara langsung, mereka tahu bahwa kemenangan ini adalah berkat dari doa yang mereka panjatkan dengan penuh harapan. Imam yang memimpin doa malam itu berdiri dengan kepala tertunduk, matanya yang penuh keyakinan menatap lantai masjid. Suara doa yang khusyuk terus bergema di dalam hatinya. Ia tahu, saat ini bukan saatnya untuk merasa sombong atau berbangga. Ini adalah ujian, sebuah pembelajaran bahwa hanya dengan bertawakal kepada Allah, umat ini dapat meraih kemenangan. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, meskipun di luar sana kota Tel Aviv tengah terbakar. Saat kehancuran terus berlanjut di Tel Aviv, burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas terus melayang di atas langit, melakukan tugas yang sudah ditentukannya. Dengan ketepatan yang luar biasa, batu-batu panas itu menghantam pasukan Israel yang tersisa, menghancurkan mereka tanpa ampun. Tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari keadilan Allah. Tel Aviv, kota yang dulu penuh dengan ambisi dan kesombongan, kini hancur dalam sekejap. Banyak dari pasukan Israel yang masih hidup berlari ke arah laut, berharap bisa melarikan diri dari kehancuran ini. Namun, meskipun mereka mencoba melarikan diri, mereka tetap tidak bisa menghindar dari kekuatan Allah yang tak terelakkan. Kota Tel Aviv, yang dulu dianggap sebagai simbol kemenangan dan kekuatan, kini telah menjadi puing-puing yang tak berarti. Pasukan Israel yang dulunya begitu sombong dan percaya diri kini tersisa hanya sedikit, dan mereka yang tersisa ini pun berada dalam ketakutan yang mendalam, menyaksikan kehancuran yang tak terduga. Kehancuran Tel Aviv bukan hanya tentang hancurnya sebuah kota, tetapi tentang runtuhnya segala bentuk kesombongan manusia.
Inilah bukti bahwa segala kekuatan manusia, sekuat apapun, akan tumbang apabila Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, dan Tel Aviv, yang dulu dianggap tak terkalahkan, menjadi bukti nyata bahwa hanya kepada Allah lah segala kekuatan kembali. Keheningan yang menyelimuti kota Tel Aviv setelah kehancuran begitu terasa mencekam. Hanya suara angin yang berdesir melalui puing-puing reruntuhan yang mengisi udara. Asap hitam masih mengepul tinggi, menandakan bahwa api masih berkobar di berbagai sudut kota yang dulu penuh dengan kehidupan. Tel Aviv, simbol kekuatan dan kebanggaan Israel, kini tinggal kenangan. Namun, bagi umat Islam yang ada di masjid, perasaan mereka sangat berbeda. Di tengah segala kehancuran itu, ada kedamaian dan rasa syukur yang mendalam. Imam yang memimpin doa malam itu berdiri di hadapan jemaah, matanya yang penuh kebijaksanaan menatap mereka. Dalam hati, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Doa yang mereka panjatkan sepanjang malam, yang penuh dengan harapan, akhirnya terjawab. Bukan hanya keselamatan duniawi yang mereka harapkan, tetapi juga perlindungan dari segala bentuk kezaliman. Mereka yang berada di dalam masjid merasakan hal yang sama, rasa syukur yang mendalam atas pertolongan Allah yang luar biasa. Mereka tahu bahwa ini bukanlah kemenangan karena kekuatan mereka, tetapi kemenangan yang datang dari pertolongannya. Di luar masjid, umat Islam mulai keluar satu persatu, melihat kehancuran yang ada di sekitar mereka. Namun, meskipun kota Tel Aviv telah hancur, hati mereka merasa lega. Mereka tahu bahwa ini adalah peringatan bagi umat manusia, bahwa kekuatan Allah jauh lebih besar daripada apa yang dapat dicapai manusia dengan segala teknologi dan keangkuhan mereka. Mereka yang berdoa dengan tulus, dengan keyakinan penuh, kini merasakan betapa besar kasih sayang Allah terhadap umatnya yang berserah diri. Umat Islam yang berada di masjid, yang terdiri dari berbagai kalangan, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, semua merasa bahwa meskipun mereka tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan, doa dan iman mereka adalah senjata yang tak terkalahkan. Mereka tidak hanya melawan pasukan musuh, tetapi melawan kesombongan dan kebodohan yang pernah mereka hadapi. Kini, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menurunkan pertolongan dalam bentuk yang tak terduga, burung-burung ababil yang menghancurkan musuh-musuh mereka. Imam itu mengangkat tangan, memanjatkan doa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah memberikan kemenangan kepada umatmu yang berserah diri. Engkau telah mengalahkan musuh-musuh yang sombong dengan kekuatan-Mu yang tak terhingga. Ya Allah, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dan mengingat pertolongan-Mu yang tiada tara. Di tengah perasaan syukur dan kebahagiaan yang mengalir dalam hati mereka, umat Islam juga menyadari bahwa kemenangan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perjalanan baru. Mereka yang telah diselamatkan kini harus menjaga iman dan ketakwaan mereka agar tidak terlena. Kehancuran Tel Aviv adalah pengingat bagi mereka bahwa hidup ini adalah ujian, dan hanya dengan kesabaran, doa, dan keteguhan iman, mereka akan dapat menghadapi segala cobaan yang datang. Para jemaah yang merasa berterima kasih atas keselamatan mereka, kembali melanjutkan doa mereka, memohon agar Allah memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk terus menjaga iman kami. Jangan biarkan kami tergoda oleh dunia yang penuh dengan godaan. Jadikan kami umat yang selalu bersyukur dan penuh rasa syukur kepadamu. Sementara itu, di luar kota, pasukan Israel yang selamat, yang terperangkap dalam kekacauan, mulai menyadari bahwa mereka telah kalah. Banyak dari mereka yang merasa takjub dan bingung, tidak memahami bagaimana sebuah kekuatan yang tampak begitu kecil, burung-burung ababil, dapat menghancurkan mereka yang memiliki persenjataan canggih dan pasukan yang besar. Mereka mulai merasakan apa yang selama ini mereka abaikan, bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah pemilik segala kekuatan di dunia ini. Pasukan Israel yang tersisa berlarian mencari perlindungan, sementara para pemimpin mereka mencoba untuk memahami bagaimana mereka bisa kalah begitu cepat. Mereka yang merasa tidak terkalahkan dan tak terhingga sekarang tergeletak lemah, kebingungan, dan bahkan ada yang mulai meragukan kekuatan mereka sendiri. Mereka yang selama ini memandang rendah umat Islam, kini menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada umat yang beriman. Kekalahan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Pasukan yang sombong kini berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa tidak ada yang lebih besar dari kekuatan Allah. Di sisi lain, umat Islam yang telah selamat terus merayakan kemenangan mereka, namun mereka tetap rendah hati.
Mereka tahu bahwa ini adalah berkah yang datang dari Allah, dan mereka tidak boleh sombong. Kemenangan ini bukan untuk merayakan kekuatan mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Mereka hanya perlu bertawakal dan terus berusaha menjadi hamba yang taat. Imam yang memimpin doa itu kembali berdiri di depan jemaah dan berkata, "Saudaraku, ini adalah kemenangan kita, tetapi janganlah kita terlena. Ini adalah ujian dari Allah. Kita harus terus menjaga iman kita, terus berdoa, dan selalu ingat bahwa segala kemenangan datang hanya darinya. Mari kita terus berdoa agar umat ini selalu dilindungi dan diberikan petunjuknya." Hari itu, kemenangan yang mereka raih bukan hanya kemenangan militer, tetapi kemenangan spiritual. Umat Islam telah diingatkan bahwa kekuatan yang sejati datang hanya dari Allah. Doa mereka telah dikabulkan, dan mereka yang selama ini dilupakan kini menjadi pemenang. Bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan keteguhan iman dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengarkan doa hambanya. Kehancuran Tel Aviv adalah pengingat bagi umat manusia bahwa dalam dunia ini, segala kekuatan yang dibangun oleh tangan manusia akan runtuh pada waktunya. Hanya iman kepada Allah yang akan memberi keselamatan sejati. Inilah pelajaran terbesar yang mereka dapatkan dari peristiwa ini, bahwa kemenangan sejati hanya akan datang jika kita berserah diri kepadanya. Kehancuran yang menimpa Tel Aviv menyisakan banyak pelajaran yang mendalam, bukan hanya bagi umat Islam yang selamat, tetapi juga bagi umat manusia secara umum. Setiap kehancuran adalah cermin dari kesombongan manusia, dan setiap kemenangan yang diraih bukan karena kekuatan fisik atau jumlah, tetapi karena kerendahan hati dan keteguhan iman. Allah yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan umatnya yang beriman dan bertawakal kepadanya, bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun. Setelah peristiwa mengerikan itu, kota Tel Aviv menjadi puing-puing, dan api yang membakar bangunan-bangunan kota sudah mereda. Pagi harinya, di tengah kehancuran, umat Islam yang selamat berkumpul untuk saling menguatkan. Mereka yang dulu takut akan serangan Israel kini berdiri teguh, menyadari bahwa mereka telah melalui ujian besar yang mengajarkan betapa pentingnya selalu bergantung pada Allah dalam segala hal. Imam yang memimpin doa malam itu berdiri di hadapan umatnya. Matanya yang penuh kebijaksanaan memandang mereka dengan penuh kasih. "Saudaraku," katanya dengan suara yang penuh ketenangan, "kemenangan kita bukan karena kekuatan kita. Kita hanya manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, yang membuat kita berbeda adalah iman dan doa kita. Allah yang Maha Kuasa telah mendengar doa kita dan memberikan pertolongannya. Kita harus selalu ingat bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, dan kita harus menerima dengan lapang dada." Suasana masjid yang sunyi itu dipenuhi dengan refleksi. Umat Islam yang mendengarkan dengan seksama tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Mereka menyadari bahwa di balik setiap cobaan, Allah selalu menurunkan pertolongannya bagi mereka yang ikhlas bertawakal. Kemenangan yang mereka raih bukanlah hasil dari kekuatan senjata atau kekuatan fisik, tetapi karena mereka selalu berserah diri kepada Allah. Dan Allah yang Maha Pengasih selalu memberi jalan keluar yang tak terduga. Imam itu melanjutkan, "Ingatlah, kemenangan bukan hanya dalam peperangan fisik. Kemenangan terbesar adalah kemenangan hati, kemenangan yang datang dengan kesabaran, tawakal, dan keikhlasan. Kita tidak perlu merasa sombong atau bangga dengan kemenangan ini, karena segala sesuatu yang kita raih adalah anugerah dari Allah. Kita hanya perantara dari kehendak-Nya." Pelajaran terbesar yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah bahwa dalam hidup, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia semata. Segala usaha, perjuangan, dan pencapaian yang kita raih harus dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah. Ketika kita bergantung pada Allah, meskipun dalam kesulitan yang sangat besar, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Keberhasilan yang didapat melalui jalannya adalah keberhasilan yang hakiki, yang tidak hanya berlaku di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Para jemaah yang mendengarkan khutbah tersebut menyadari betapa pentingnya menjaga hati mereka agar tetap teguh, tetap beriman, dan tidak tergoda oleh kesombongan atau keangkuhan. Mereka menyadari bahwa kemenangan yang mereka raih adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh rasa syukur dan kehati-hatian. Mereka tahu bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan bahwa tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di sisi Allah. Imam itu kembali mengingatkan, jangan pernah merasa bahwa kita telah memenangkan segalanya. Kemenangan yang hakiki adalah kemenangan iman, yaitu ketika kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah,
menjaga hati kita agar selalu ikhlas dan tawakal kepadanya. Kemenangan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk umat Islam di seluruh dunia. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Hari-hari berlalu, dan meskipun kota Tel Aviv masih dalam keadaan hancur, umat Islam yang selamat merasa bahwa mereka telah mendapatkan kemenangan yang lebih besar daripada sekadar kemenangan fisik. Mereka merasa bahwa Allah telah memberi mereka kesempatan untuk belajar, untuk lebih dekat dengannya, dan untuk selalu mengingat bahwa segala yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. Kehancuran Tel Aviv adalah pengingat bagi umat manusia bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Allah. Pasukan Israel yang sombong dan merasa tak terkalahkan kini hancur dalam sekejap, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena ketidakpedulian mereka terhadap kekuatan yang lebih besar dari manusia. Kejadian ini mengajarkan bahwa kesombongan akan selalu berujung pada kehancuran, sementara keteguhan iman akan selalu membawa kemenangan. Pelajaran lain yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah pentingnya doa. Doa adalah senjata yang tidak bisa diukur dengan ukuran fisik atau materi. Doa adalah penghubung langsung antara hamba dan Tuhan, dan doa yang tulus, yang dipanjatkan dengan penuh harap, akan selalu didengar oleh Allah. Umat Islam yang berdoa dengan penuh keyakinan, meskipun tidak memiliki kekuatan militer, telah mendapatkan pertolongan dari Allah. Inilah bukti bahwa doa adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi segala ujian hidup. Setelah peristiwa tersebut, umat Islam semakin memperkuat iman mereka. Mereka mulai menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang bisa dilihat dengan mata fisik, tetapi kemenangan yang ada dalam hati. Kemenangan yang hanya dapat dicapai melalui keteguhan iman dan hubungan yang kuat dengan Allah. Mereka bertekad untuk terus menjaga hubungan mereka dengan Allah, memperbaiki diri, dan tidak melupakan pelajaran berharga yang telah mereka terima. Di akhir doa mereka, umat Islam mengucapkan syukur kepada Allah, dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa terima kasih yang mendalam. Mereka tahu bahwa hidup mereka kini berubah, bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan bahwa kemenangan mereka adalah bagian dari perjalanan spiritual yang akan terus berlangsung sepanjang hidup mereka. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat-Mu. Semoga kami selalu berada dalam lindungan-Mu dan diberikan kekuatan untuk selalu bersyukur dan bertawakal kepadamu. Doa mereka dengan penuh ketulusan. Kehancuran Tel Aviv mengajarkan kita bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah. Kesombongan dan kekuatan manusia akan runtuh ketika Allah berkehendak. Kemenangan sejati datang dari keteguhan iman, doa, dan tawakal kepadanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena Allah selalu mendengar dan memberikan pertolongan pada hambanya yang ikhlas.